Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, renungan kita di pagi hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara jemaat Tuhan, pada tahun 1911 seorang akrobatik yang bernama Bobby Leach dengan memakai sebuah tong baja yang dirancang khusus melompat di air terjun Niagara. Dengan ancaman yang sangat berbahaya sekali itu, ternyata ia selamat dan hanya mengalami cedera kecil. Hal itu membuatnya menjadi buah bibir di mana-mana. Berita itu benar-benar viral. Beberapa tahun kemudian ternyata tersiar kabar bahwa Bobby Leach telah meninggal dunia. Alasannya ia karena menginjak kulit jeruk dan terpeleset hingga jatuh. Ia mengalami patah kaki yang parah dan akhirnya meninggal karena komplikasi. Saudara jemaat Tuhan, kita bisa saja sanggup menghadapi bahaya besar, tetapi justru kalah dengan tantangan kecil. Kita siap berhadapan dengan masalah besar, tetapi malah kelimpungan ketika berhadapan dengan masalah yang sepele. Kita bisa tegar menahan gempuran air terjun Niagara, tetapi tidak berdaya karena kulit jeruk. Begitulah risiko kalau kita lalai, menganggap remeh atau merasa hebat. Itu jugalah yang terjadi pada Goliat ketika menghadapi Daud. Ia menganggap remeh anak kecil yang kemerahan dan elok parasnya itu, sebagaimana dapat kita lihat dalam ayat 43. Merasa besar dan sanggup menanganinya dengan mudah. Namun sejarah mencatat akhir tragis dari seorang pendekar kebanggaan bangsa Filistin itu. Sebetulnya Goliat telah kalah sebelum batu umban Daud menghantamnya, yaitu saat ia lengah dan meremehkan lawannya. Saudaraku, kita sebagai manusia juga secara alami seperti sudah terpola untuk selalu, bahkan terkadang tanpa sadar, berpikir bahwa segala yang besar pada umumnya akan selalu menang dibanding sesuatu yang kecil. Yang besar yang menang, yang kuat yang menang. Itulah hukum alam. Namun bagi Tuhan tidaklah demikian. Tuhan tidak melihat dengan mata dan pandangan manusia. Tuhan tidak terikat dan tidak tunduk di bawah aturan hukum alam. Tuhanlah yang membuat aturan hukum tersendiri. Ia penguasa semesta. Demikian pun dengan Daud. Meskipun Daud orang kecil, masih sangat muda dan tidak berpengalaman, bahkan Alkitab menuliskan bahwa ia sangat belia dan pipinya masih kemerah-merahan. Juga Daud adalah anak bungsu yang tidak dihargai dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang, khususnya keluarga sendiri, yaitu ayah dan kakak-kakaknya. Namun si kecil ini memiliki nyali seukuran raksasa, karena ia memiliki Allah yang besar dan dahsyat dalam hatinya dan di pihaknya. Apapun dan siapapun yang menghadangnya dengan berani dihajarnya. Singa dan beruang pun telah dihadapinya dengan tangan kosong. Bahkan Daud menyamakan Goliat dengan singa ataupun beruang yang telah dibunuhnya itu, karena berani menghina para pasukan dari Allahnya yang dahsyat yang dipercayainya sepenuh hati. Kisah Daud melawan Goliat yang ikonik ini telah menjadi metafora di dunia sekuler yang digunakan ketika mendeskripsikan sesuatu yang besar melawan yang kecil. Hal yang kadang-kala dilupakan banyak orang adalah, terlepas dari perbedaan Daud dan Goliat yang luar biasa kontras, si kecil Daud adalah pemenang dari pertarungan ini. Inilah yang menjadi fokus kisah Alkitab ini, bahwa besar atau kecil bukanlah faktor penentu kemenangan atau kesuksesan, melainkan keikutsertaan dan penyertaan Tuhan dimasukkan dalam rumus perhitungan dan pertimbangan. Itulah yang menentukan kemenangan atau keberhasilan si kecil.
Sebesar apapun masalah dan kesulitan yang kita hadapi, marilah mengandalkan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah, sumber segala sesuatu yang perlu dalam kehidupan kami ini. Engkaulah kekuatan kami. Sebesar apapun Tuhan persoalan dalam kehidupan kami, tidaklah menjadi sulit bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan yang penuh kuasa, semua musuh Tuhan akan lenyap di muka bumi ini. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kuasa yang daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melanjutkan segala apapun pekerjaan kami di dunia ini. Ajarlah kami untuk senantiasa bersandar dan mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan kita. Shalom, Horas.